Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 362 sampai episode 363. Membangunkan tubuh roh. Episode 362. Gadis bodoh, kamu bukan orang biasa, dan sekarang kamu telah sepenuhnya membangunkan tubuh roh. Anak itu bernama Landon Sen tahu beberapa rahasiamu. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan dibunuh oleh Ling Jiazu kita. Kata Ling Qing. Sedikit mengernyit. Apa? Apa maksudmu? Rose menatap Ling Qingyu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ling Qingyu menekan bahu Rose, dan kemudian mereka berdua langsung menghilang dari tempat mereka berada, dan dunia menguap. Ini. Di bangsal, hanya Cleo Liu yang terkejut. Tidak tahu apa yang terjadi, Cleo Liu bahkan bertanya-tanya apakah itu dihantui sekarang. Apakah wanita berpakaian putih itu laki-laki atau hantu? Cleo Liu gemetar tangan dan kaki mengeluarkan ponsel dan menelepon. Di perairan barat Laut Huahai, operasi pencarian dan penyelamatan maritim berlanjut, tetapi tidak ada gunanya, dan tidak ada yang keluar. Di sebuah kapal patroli, ekspresi Fa Jiang suram dan menakutkan. Sekarang setelah dia menerima fakta, tidak mungkin bagi Landon Sen untuk hidup. Otak Fa Jiang jauh lebih pintar daripada orang normal. Dia tahu bahwa ledakan ini jelas aneh, 100% dirancang oleh Luo Jia dan Landon Sen. Landon Sen juga adalah sahabat Al Jiang. Dia dulu berada di grup naga. Landon Sen telah menyelamatkan hidupnya. Fa Jiang adalah yang paling baik dan bersumpah dalam hatinya untuk membalas Landon Sen. Keluarga Luo memiliki dukungan Luo Yan. Jika Fa Jiang pergi ke target Luo Yan sekarang, dia pasti akan menabrak dinding. Mungkin pihak lain telah memikirkan berbagai cara untuk membuat hal-hal sulit baginya. Ekspresi Fa Jiang tidak pasti, dia hanya bisa menahan nafas ini terlebih dahulu, dan ketika dia memiliki cukup bukti, dia ingin keluarga Luo mengetahui konsekuensinya. Di kapal patroli militer lain, wajahnya seputih bumi. Di sebelah Bai Xiang berdiri seorang pria paruh baya dengan wajah penuh keputusasaan. Pria ini adalah ayah Kuina Bai, Bai Kuan. Xiao Yu. Aku belum melihatmu dalam 3 tahun, jadi aku melepaskan begitu saja. Kau membiarkan ayah yang tidak kompeten ini. Wajah seperti apa yang hidup di dunia? Suara Bai Kuan bergetar, dan tinjunya mengepal erat. Kuku tersangkut di daging. Orang berambut putih memberi orang berambut hitam. Bai Xiang menghela nafas berat, air mata mengalir deras. Ketua, Jenderal Prancis berkata dia ingin melihatmu. Seorang penjaga berlari ke depan dan berkata. Bai Xiang berkata dengan sedih, aku tidak ingin melihat siapapun. Jenderal Bai, saya tahu kabar buruk tentang cucu perempuan Anda. Orang-orang telah pergi, tolong bersedih dan berubah. Fa Jiang berkata dengan ekspresi serius ketika dia berjalan di beberapa titik. Bai Kuan mencibir, terima kasih, Ketua Tim Fa, atas perhatian Anda. Bisnis putri saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu tidak relevan, tentu saja, itu tidak relevan, tetapi jika saya mengatakan bahwa pemboman kapal pesiar Ratu sudah direncanakan, apakah Anda masih ingin membalas dendam putri dan cucu Anda? Fa Jiang berkata dengan suara berat. Apa katamu? Wajah Bai Kuan dan Bai Xiang tiba-tiba berubah. 2 hari kemudian. Pada jam 8 malam, pulau terpencil. Setelah duduk selama 2 hari 2 malam, Landon Sen akhirnya jatuh ke tanah tanpa nafas, seolah-olah dia sudah mati. Kuina Bai tersambar petir, wajahnya yang cantik sangat pucat. Landon Sen. Jangan menakuti saya, bangun. Kuina Bai gemetar mengangkat tubuh Landon Sen, air mata memenuhi matanya, dan air mata tidak bisa berhenti jatuh. Dia berpikir bahwa Landon Sen pasti akan bangun, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Landon Sen meninggal. Benar-benar mati. Kuina Bai tiba-tiba merasa hitam di depan matanya, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Landon Sen menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia membayar harga hidupnya. Kuina Bai menatap wajah pucat Landon Sen, air mata turun, dan terisak, maaf, maaf, maaf. Landon Sen, saya beban. Anda telah menyelamatkan saya berkali-kali,
dan saya tidak pernah benar-benar membayar Anda sekali. Saya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda mengorbankan diri untuk saya, dan saya tidak tahan di Kuina Bai. Saya bersumpah, jika saya diselamatkan, saya akan membalas Anda. Kuina Bai penuh dengan air mata, berjongkok, membelai pipi Landon Sen dengan tangannya, dan berkata, Landon Sen, aku dulu membencimu terlalu ekstrim, membencimu terlalu kejam, tapi aku benar-benar tidak membencimu, aku suka itu. Anda, bahkan berpikir tentang menjadi wanita Anda. Anda mungkin menganggapnya konyol. Saya benar-benar wanita yang bodoh, Anda benar, saya tidak berguna, saya benar-benar tidak berguna. Mengatakan ini, Kuina Bai sudah menangis, dan suaranya bergetar, dalam kehidupan ini, kita terpisah dari surga dan manusia. Jika ada kehidupan lain yang akan datang, kamu dan aku akan bertemu lagi, itu akan menjadi luar biasa. Faktanya, Landon Sen tidak mati, bukan saja dia tidak mati, dia telah berhasil menembus periode interogasi. Dia menemukan bahwa kitab suci para dewa itu terlalu dahsyat. Awalnya, dia hanya bisa kurang dari 10% yakin akan keberhasilan terobosan. Selama terobosan, energi sejatinya hancur seperti bom, dan dia bisa membunuh Landon Sen kapan saja. Namun, Sutra Senzao memicu topan pelindung tubuh, yang tiba-tiba melindungi hatinya. Tetapi juga karena Senzao Jing, setelah Landon Sen menerobos, ia perlu melakukan San Gong, dan meridian di seluruh tubuhnya akan mulai mengembang dan membentuk kembali. Pada saat itu, tubuh akan memasuki periode tidak aktif, dan bahkan pernapasan akan berhenti, kembali ke sumber aslinya, hanya dengan energi yang sebenarnya dalam tubuh. Lanjutkan hidup. Sampai akhir periode tidak aktif, Landon Sen dapat dianggap sebagai periode terobosan lengkap. Alasan utama mengapa Landon Sen meninggalkan garis dan membiarkan Kuina Bai mengubur dirinya sendiri adalah karena dia khawatir Luo Tianyao atau Luo Yan akan mengirim seseorang ke pulau ini. Periode aktif sangat penting. Setelah terganggu, hasilnya akan meledak dari meridian di seluruh tubuh. Harus mati. Terkubur di tanah, orang mengira mereka sudah mati, yang merupakan semacam asuransi. Meskipun Landon Sen sedang dalam masa tidur, pikiran dan jiwanya tidak akan hilang, dengan kata lain, dia tidak bisa bertindak. Landon Sen mendengar apa yang dikatakan Kuina Bai barusan. Landon Sen memiliki perasaan campur aduk di hatinya, tetapi dia tidak berharap Kuina Bai juga akan menyukainya, dan dia juga akan mengatakan kata-kata sastra dan sepenuh hati. Sepertinya saya punya cukup perasaan di punggung saya. Kuina Bai melihat sekeliling sambil menangis, lalu berjalan di bawah pohon hijau dan mulai menggali. Sebelum Landon Sen meninggalkan pesan, jika dia kehabisan napas, dia akan dimakamkan. Meskipun Landon Sen juga memiliki kerabat, Kuina Bai merasa bahwa ini adalah keinginan terakhir Landon Sen, jadi dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menguburnya. Mendengar Kuina Bai menggali tanah di dekatnya, Landon Sen berpikir bahwa untungnya, itu berada di pulau yang sepi. Nima akan mengerikan jika dikremasi di kota besar. Beberapa jam kemudian, Kuina Bai menggali lubang sedalam 2 meter dan selebar 1 meter. Kuina Bai berjalan ke sisi Landon Sen, mengambil tubuh Landon Sen, dan dengan lembut memasukkan Landon Sen ke dalam lubang. Kuina Bai mulai mengisi tanah sambil menangis. Setelah mengubur Landon Sen, Kuina Bai juga menebang sepotong kayu, memasukkannya ke dalam tas kubur kecil, menggigit ujung jarinya, dan mengukir buku darah dengan 4 kata di atasnya, Landon Sen Eternal. Setelah Landon Sen dimakamkan, Kuina Bai sangat berat, meringkuk di bawah pohon, dan menangis diam-diam. Apakah kamu manusia atau hantu? Episode 363. Jika kekuatan fisik Landon Sen tidak berbeda dari orang biasa, akan fatal jika dikubur di tanah. Untungnya, selama periode tidak aktif, Landon Sen tidak perlu bernapas, dan tubuhnya dengan cepat membangun kembali meridian dengan ki di tubuhnya. 2 hari. Kuina Bai telah melihat laut yang luas sepanjang hari, berharap bisa membawa perahu, berharap bisa menyelamatkannya kembali. Sayangnya, masih belum ada kapal yang lewat di pulau terpencil itu. Saat malam tiba, angin bertiup di pulau itu, Kuina Bai sendirian, dan suasana hatinya turun ke dasar lembah, dan punggungnya terasa sedikit dingin. Landon Sen sudah mati, dan sekarang saya tidak tahu berapa lama dia bisa hidup di pulau sepi, Kuina Bai terasa hampa di hatinya. Segera,
hujan lebat turun, dan pulau itu berangin kencang. Kedengarannya seperti melolong hantu dan serigala, membuat Kuina Bai merasa takut. Kuina Bai sendirian di sini, dan dia merasa agak dingin di punggungnya. Dia tidak tahu di mana menemukan pelipur lara, hatinya kesepian dan menurun. Rasa kesepian ini akan menelan dirinya sendiri. Melihat makam Landen Sen di bawah pohon, Kuina Bai berjalan cepat menuju tempat di mana Landen Sen dimakamkan. Berjalan ke sisi kuburan Landen Sen, Kuina Bai berlutut dan duduk, akhirnya merasa sedikit tenang. Kuina Bai berpikir, bahkan jika ada hantu di dunia, Landen Sen, hantu ini pasti lebih kuat dari yang lain, dan dia akan memberkati dirinya sendiri. Kuina Bai jatuh di bawah pohon, membiarkannya hujan, memikirkan Landen Sen yang terkubur sendirian, mata yang hangat muncul di matanya. Landen Sen, aku tidak tahu berapa hari aku bisa hidup di pulau itu. Ada banyak binatang buas di pulau kecil ini. Mungkin aku akan dimakan oleh binatang buas suatu hari nanti. Jika aku tidak bisa diselamatkan, aku akan mati bersamamu. Aku tahu Anda tidak menyukai saya, tapi Anda seharusnya tidak menolak saya. Kuina Bai berkata dengan lembut sambil menggigit giginya. Kuina Bai tidak pernah jatuh cinta, meskipun Landen Sen sengaja menjaga jarak, tetapi dia merasa bahwa Landen Sen tidak boleh menolaknya. Landen Sen tidak dikubur terlalu dalam, dan dia merasa sedikit bahagia, dia meninggal, dan Kuina Bai sangat peduli dengan pendapatnya, dia benar-benar gadis yang baik. Landen Sen sedikit menyukainya. Setelah masa dormansi 2 hari, tubuh Landen Sen secara bertahap telah berhasil dibentuk kembali, dan telah mencapai tahap akhir. Hujan lebat berangsur-angsur berhenti, dan Kuina Bai kedinginan dan tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Cuaca seperti ini terlalu mudah bagi orang untuk masuk angin, pulau ini sangat panas di siang hari, tetapi agak dingin di malam hari. Terutama saat hujan deras, tangan dan kaki Kuina Bai dingin dan meringkuk. Akhirnya, Landen Sen, terkubur di dalam tanah, menghela nafas, mencoba untuk menjalankan nafas batinnya. Setiap kali dia berjalan melalui napas dalam, kekuatan fisik Landen Sen meningkat 1 poin, dan dia merasa bahwa anggota tubuhnya penuh dengan anggota badan, dan ada kekuatan mental di setiap tempat, dan bahkan akar rambutnya tampaknya penuh dengan kekuatan. Dengan tubuh ini, Landen Sen memiliki kesadaran diri yang tak terbatas, mendorong tanah dengan tangannya. Ketika mengubur Landen Sen, Kuina Bai tidak ceroboh, menguburnya dengan ketat, hampir tidak meninggalkan jejak. Orang-orang biasa jelas tidak begitu kuat untuk menggali tanah, tetapi Landen Sen berhasil menerobos, kekuatan tubuhnya sangat kuat, hanya beberapa gesekan mudah pada lengannya, tanah terangkat. Kuina Bai menekuk tubuhnya di samping makam Landen Sen. Ketika dia memalingkan kepalanya untuk melihat kuburan, Landen Sen, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah pucat, dan dia hampir jatuh. Saya melihat tas kubur di luar, tiba-tiba mengulurkan tangan. Kulit kepala Kuina Bai mati rasa, meskipun dia tidak takut pada hantu-hantu Landen Sen, pemandangan mengerikan dan aneh di depannya masih membuat Kuina Bai merasakan ledakan kengerian. Segera setelah itu, Landen Sen mengeluarkan kepalanya. Kamu. Apakah kamu manusia atau hantu? Kuina Bai gemetar. Meskipun Kuina Bai adalah seorang polisi wanita yang seksi, itu tidak berarti bahwa dia tidak takut pada hantu. Kuina Bai tidak percaya pada hantu, tetapi Landen Sen memang mati pada saat itu. Bahkan jika Landen Sen tidak mati, dia seharusnya dimakamkan selama 2 atau 3 hari. Melihat Landen Sen merangkak keluar dari tanah, dengan rambut acak-acakan, Kuina Bai merasa takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak mundur. Mengetahui apa yang dipikirkan Kuina Bai, Landen Sen melompat dari tanah dan tersenyum, berhenti memikirkannya, aku bukan hantu. Kuina Bai membeku sesaat, dan kemudian merasakan kegembiraan besar memenuhi tubuhnya, dan bertanya dengan gemetar, kamu benar-benar tidak mati. Landen Sen berpikir bahwa ekspresi Kuina Bai agak lucu, dan tersenyum, jika aku mati, aku bisa bicara denganmu sekarang. Untuk meringankan atmosfer, Landen Sen batuk dan berkata, meskipun saya tidak mati, saya dikubur hidup-hidup oleh Anda selama 2 hari, dan setengah dari hidup saya hampir hilang. Wajah cantik Kuina Bai memerah, dan berkata dengan malu, maaf. Melihat Kuina Bai yang dingin dan glamor pada hari kerja, menunjukkan seorang wanita kecil yang pemalu,
hati Lenden Sen rendah, berjalan keluar dari kubur, dan berkata, tidak apa-apa, hanya bercanda. Kuina Bai mengerutkan bibirnya, ngomong-ngomong, kamu tidak ingin aku menguburmu. Lenden Sen menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, saya khawatir keluarga Luo akan menemukan pulau ini. Animasi saya yang ditangguhkan tidak dapat diganggu sama sekali, jadi yang terbaik adalah menguburnya. Kematian palsu. Kuina Bai sedikit bingung, dan Lenden Sen punya terlalu banyak rahasia, dan dia tidak banyak bertanya. Kalau begitu kamu bisa bilang tidak padaku sebelumnya, dan itu akan membuatku mengkhawatirkanmu tanpa apa-apa, itu benar-benar teliti. Wajah cantik Kuina Bai menunjukkan kebencian yang samar. Dia mengira bajingan itu benar-benar mati dan membuatnya menangis. Sangat lama, saya khawatir kemampuan akting Anda tidak baik. Jika keluarga Luo benar-benar menemukan pulau ini, saya akan mati jika Anda mengekspos kaki Anda. Jadi jangan salahkan saya karena berbohong kepada Anda. Lenden Sen menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyalahkanmu, kamu sebelumnya sepertinya terluka parah, bagaimana tubuhmu sekarang? Kuina Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Lenden Sen menarik napas dalam-dalam, pipinya yang berlumpur tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, aku belum pernah merasa begitu baik sebelumnya. Setelah tertekan begitu lama dan akhirnya memecahkan pertanyaan, hati Lenden Sen secara alami sangat menyegarkan, dia merasa bahwa dia bahkan lebih baik, dan kekuatannya beberapa kali lebih tinggi daripada masa kejayaan sebelumnya. Ketika Lenden Sen mengatakan ini, Kuina Bai merasa lega, sudut mulutnya melengkung, menunjukkan busur yang indah. Dia tahu bahwa pria ini tidak mudah mati. Menggerutu. Perut Kuina Bai tiba-tiba menjerit. Apakah kamu lapar? Lenden Sen berhenti dan kembali menatap Kuina Bai. Kuina Bai memerah cantik, dan berkata sedikit memalukan, sedikit. Mayat beruang hitam sebelum dimakan habis oleh binatang buas di pulau itu. Makanan di pulau itu sulit ditemukan. Kuina Bai tidak makan untuk waktu yang lama. Lenden Sen berkata, ikutlah denganku, mari cari sesuatu untuk dimakan. Hanya saja setelah 4 atau 5 hari tanpa makanan dan air yang menetes, Lenden Sen sendiri merasa hampa. Kuina Bai buru-buru bangkit dan melilitkan mantel Lenden Sen di sekujur tubuhnya. Sekarang Lenden Sen bangun, dia harus menutupi rasa malunya. Hujan baru saja berhenti, dan Lenden Sen mulai mencari sesuatu untuk dimakan di hutan.